kabarnya hari ini? Mohon maaf, ini ada keterlambatan karena ada kesalahan teknis ya. Tuhan sungguh mengasihi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita semua yang ada di sini. Amin. Tuhan senantiasa mengasihi kita semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan hitam atau putih. Sambil bergoyang. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus sungguh mengasihi. Tuhan Yesus mencintaimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Kita semua berbahagia dikasihi Tuhan. Yesus mencintai. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mencintai kami. Memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Katakan sekali lagi, hitam atau putih, semuanya disayang Tuhan. Yang bermata bulat, yang bermata sipit, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus, sama-sama katakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Dengan penuh sukacita. Yesus mengasihimu. Amin. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Dengan penuh iman sekali lagi katakan, di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh mengasihi kami. Kau sungguh mencintai kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami berbahagia Tuhan punya Allah seperti Engkau. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Begitupun Engkau mengasihi kami tanpa batas. Kami mau menghitung lagi kebaikan-Mu Tuhan. Hari lepas hari, dari awal tahun 2023 hingga saat ini. Sungguh anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Engkau sungguh sangat besar. Walaupun kami banyak mengalami hal-hal kepahitan, beban berat, tetapi Engkau Allah yang lebih besar dari setiap persoalan kami Tuhan. Begitu banyak kebaikan-Mu, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Namun seringkali kami kurang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Seringkali hal-hal kecil tidak kami abaikan. Mari Tuhan, mari izinkan kami merefleksikan diri. Hal-hal apa yang telah kami perbuat di dalam tahun
tahun 2023 ini? Apakah hal-hal kecil? Apakah itu hal yang tidak berarti, Tuhan? Ataukah kami hanya menginginkan pujian manusia semata-mata? Mari Tuhan, tegur hati kami Tuhan. Sebab kami masih lemah dan rapuh. Ketika hal-hal kecil yang boleh kami perbuat untuk kemuliaan-Mu boleh sangat berarti dan menjadi berkat bagi sesama. Kau Allah yang besar, karya-karya-Mu sungguh ajaib. Sepantasnya lah kami saat ini bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lewati bersama. Terutama di dalam PD Persekutuan Doa Yakobus pagi ini. Kami boleh menapaki hari ini hanya karena anugerah-Mu yang tak terbatas buat kami. Inilah pujian kami Tuhan. Engkau sangat besar. Anugerah mempesona. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya kami mengagumi, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita hening sejenak. Biarlah Roh Tuhan berkata-kata di dalam hatimu. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali tidak merasa bersyukur kepada Engkau. Dan saat ini mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami mengakui atas segala kelemahan kami. Dan kami mau bersyukur, bersyukur dan bersyukur lagi. Bahwa Engkau Allah yang sungguh sangat besar dalam kehidupan kami. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya kami mengagumi, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu
hanya Engkau yang layak terima pengagungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini kami masih diizinkan bersama-sama memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada begitu banyak hal yang bisa kita syukuri bersama. Mungkin anak-anak yang mendapat pekerjaan. Mungkin kesembuhan yang kita dapatkan. Mungkin pekerjaan yang kita dapatkan. Mungkin ketika kita juga tidak mempunyai pekerjaan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya yang dipanggil seturut kehendaknya. Kami mau mengucap syukur senantiasa Tuhan, bukan untuk hal-hal yang baik saja Tuhan, di mana beban persoalan boleh menghimpit kami, tetapi kami mau tetap hanya memandang Engkau, sebab Engkau Allah yang ajaib yang tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengasihi kami apa adanya. Engkau selalu mengasihi kami seperti Engkau mengasihi anak-Mu Yesus. Oleh karena itu Tuhan, aku mau mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, karena Engkau terlalu amat sangat baik buat kami Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau buat kami berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau buat kami berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Allah kami yang setia, biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Dan Engkau yang bertahta atas setiap pujian kami. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan syukur kami Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk bersyukur, untuk memuji, untuk menyembah Dia di tempat kudusnya. Pada saat ini kami persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Silakan duduk. Kami mengundang Ibu atau Bapak yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Saya sebenarnya mau cerita tentang mama saya ya. Mama saya itu udah 80 tahun. Kemarin kan waktu Oktober itu saya kan sering kontak dia. Pada saat saya kontak dia bilang, aduh mama tuh malam-malam tuh suka kebangun karena sesak napas, dia bilang. Bangun tengah malam terus sesak napas. Jadi mama tuh nggak bisa tidur katanya. Jadi harus duduk lama, pelan-pelan baru turun, baru enak lagi gitu loh. Terus saya dengarnya jadi wah, takutnya jantung kan ya kalau udah 80 tahun. Terus ya deh nanti saya bawa mama ke dokter.
Terus saya bawa dia ke dokter internis yang di Mitra. Terus sama dokternya bilang, oh iya ibu memang ada sakit lambung. Tapi nanti kalau ibu nggak bisa tidur, terus ibu saya kasih obat tidur ya. Jadi minum setengah aja kalau ibu nggak bisa tidur. Terus habis dari dokter, saya nanya lagi mama saya telepon. Mama gimana? Masih ini katanya bangun tuh tengah malam sesek gitu loh. Jadi duduk dulu katanya gitu. Kadang-kadang mama minum obat tidur karena nggak bisa tidur. Saya pikir wah ini bukan solusi yang bagus ya buat oma yang udah 80 tahun. Terus kemudian saya cerita ke teman. Nah kebetulan Ibu Lena juga hadir. Saya bilang, mama kok gini ya, kamu ada dokter nggak sih yang bagus gitu loh, yang bisa USG pencernaan. Karena kemarin ke internis dia nggak USG, jadi dia raba aja. Terus dia itu teman saya Lena bilang, oh ya saya ada kenal dokter yang biasa mereka pakai. Itu dokternya khusus pencernaan dia bilang, dan dia ada USG. Ya udah, terus tanggal 20 Oktober saya bawa mama ke sana. Saya daftar, terus dapet. Nah, terus kemudian dokternya bilang, saya EKG dulu ya, karena kalau ibu jantung bukan bidang saya. Tapi kalau ibu EKG-nya nggak apa-apa, itu bidang saya, dibilang. Saya juga, aduh, saya doa sama Tuhan, semoga mama nggak ada jantung ya. Karena tiap malam saya selalu doa, Tuhan berilah petunjuk supaya saya mendapatkan dokter yang bagus buat mama supaya dia bisa sembuh. Karena kasihan ya kalau tiap kali saya telepon dia jadi kayak lemes karena malam nggak bisa tidur. Terus diajak kemana-mana kayaknya nggak semangat. Nggak mama lemes katanya karena malam suka kebangun. Nah terus habis EKG ternyata EKG-nya bagus. Aduh saya bersyukur banget Tuhan dengar doa saya ya. Terus kemudian si dokternya bilang, oh kalau ini mah GERD, dia bilang ini bidang saya gitu. Nah terus pertama kali datang dikasih obat, terus dia bilang nanti seminggu ibu balik lagi ya kontrol ke saya. Nah terus kemudian saya bawa mama pulang, terus kemudian saya doa lagi tiap rosario, saya selalu ingat supaya saya menemukan dokter yang tepat nih buat mama. Kan kasihan ya, tiap saya dengar hati saya kayaknya nggak enak. Dia nggak bisa tidur, terus sering sesek gitu. Nah terus udah minum obat dokternya, saya telepon, mama gimana? Dia bilang, oh udah mendingan, dia bilang. Maksudnya dia seseknya tuh sebentar, bangunnya masih ada ya sekali-sekali bangun, tapi udah nggak seburuk sebelumnya. Nah terus kemudian kan seminggu dokternya suruh kontrol balik, begitu balik terus dikasih obat yang sama, berarti obatnya cocok dia bilang. Terus dikasih 2 minggu untuk balik lagi. Nah sejak makan obat 2 minggu itu saya kan kontrol, terus saya telepon, mama gimana? Oh mama syukur katanya udah agak jarang kebangun dia bilang, dan mama udah bisa tidur. Nah berarti kan obatnya bagus ya. Nah terus kemudian dokternya bilang ya udah kalau ibu udah berasa baikan saya terusin obatnya. Kemudian jaraknya makin jauh 3 minggu sekali. Nah sekarang mama tuh udah sehat dia bilang. Udah jarang sekali ya kebangun sesek dia bilang. Jadi mama malam udah bisa tidur. Nah sekarang mama saya udah semangat. Saya suruh ikut ke Gelora dia mau ikut karena dia seneng di situ banyak teman-teman. Terus bisa aktivitas bareng. Jadi saya bersyukur sama Tuhan. Oh doa saya didengarkan Tuhan ya. Karena kalau kita mau memohon sama Tuhan, Tuhan itu sebenarnya hanya sejauh doa ya. Kalau kita sering berdoa pasti dia dengar ya. Karena kita mintanya sungguh-sungguh, saya minta supaya menemukan dokter yang tepat, Tuhan menjawab doa saya, mama ketemu dokter yang tepat. Dan juga itu juga teman saya juga memperkenalkan ya, terima kasih Ibu Lena sudah memperkenalkan dokter yang tepat untuk mama. Terima kasih semuanya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, silakan Bu. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih waktunya ya. Di sini saya bukan mau bikin kesaksian, tetapi ingin menyatakan diri bahwa kalau kita ini sering berdoa, segala ketakutan itu bisa hilang. Contohnya, teman-teman di sini mungkin ada ya, kalau yang ke rumah duka itu pada merasa ketakutan. Lihat jenazah udah nggak mau, padahal nanti kita pun akan tergeletak di situ. Bayangkan coba. Kalau sampai kita lagi tergeletak di situ, teman-teman yang hadir pada takut, nggak mau lagi lihat kita.
sedihnya bukan main. Padahal waktu hidupnya kita mesti begini nih, rame-rame, ikut komunitas sana, komunitas sini, bersuka cita. Saat kita meninggal, orang-orang pada buang muka. Sedih kan? Nah, saya sudah beberapa kali negur teman-teman saya. Pertamanya ada satu teman meninggal. Terus datang, hanya diam saja kita. Saat nanti waktu itu peti, itu teman-teman padahal keluarganya sendiri, dia pada buang muka begini. Jadi dipantatin. Karena saya kaget, saya lihat begini, saya tepuk mereka di belakang. Waktu ini teman tanya, itu orang meninggal kamu pantatin, saya bilang gitu ya. Kalau di foto ada pantat kamu kan gak lucu, saya bilang begitu. Jadi jangan, kan takut ciong katanya. Dia lupa bahwa kita ini sudah Katolik, harus patahkan rasa itu. Dan kita boleh percaya, hanya sekedar percaya saja, tapi jangan diimanin gitu loh. Itu yang paling penting. Dan disitulah saya berkali-kali teman-teman saya kalau hadir selalu nggak mau begitu. Saat peti mati dibawa keluar pun mereka pada buang muka. Sampai teman-teman saya pegang-pegang gini, ingat ya kalau peti keluar lu jangan buang muka. Tetap berdiri di sini, kalau lu takut lu ciong sebagainya tetap kamu menunduk kepala begini. Artinya kamu menghormati dia lewat padahal kamu takut. Saya bilang gitu ya. Nah di situ saya bilangin intinya. Tapi kita belajar pelan-pelan pasti kita akan takut lagi. Dulu saya kalau ada meninggal saya termimpi-mimpi terus. Nggak pernah bisa tidur. Karena kurang doa, belum kenal juga sama persekutuan lain gitu ya. Disitulah. Nah terus begitu saya sekarang menyadari. Kenapa saya sekarang jadi begini ya. Bisa komen, bisa begini, bisa begitu. Rupanya itu Tuhan yang bimbing kita. Memberi pemahaman dan harus juga kita nih dikasih pemahaman sama Tuhan. Kita harus mau menyampaikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa mengambil maknanya yang baik dari diri kita. Supaya kita tanamkan yang jelek dari diri kita. Jangan dibawa ikut lagi oleh teman-teman lain. Karena kita juga masing-masing punya kekurangan dalam diri kita masing-masing. Itulah teman-teman, jadi nanti kalau ke rumah duka jangan sampai Anda buang muka. Terus tunduk kepala, beri hormat. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah begitu baik kepada kita semuanya, amin. Mari kita sambut Dia yang datang di tempat ini. Mari pujilah Dia. Bersorak-sorailah hai seluruh bumi. Bersukacitalah dengan segenap hati. Dan bermasmur-masmurlah di hadapannya. Karena Allah itu begitu baik. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Hei, hei. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha Dia kuasa. yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Boleh saya undang bangkit berdiri.
Dia melawat seluruh bumi untuk memberikan kepada kita kesembuhan, kekuatan. Mari, lebih lagi kita memuji Dia. Kita terima mujizatnya. Dia nyatakan di tempat ini. Lihatlah, terima kasih Tuhan. Dia datang di tempat ini hanya memberikan kesembuhan bagi kita semuanya. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, yang datang melawat seluruh bumi ini Tuhan, bagaikan gelombang yang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Oh, yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, kekuatannya ajaib atas kita. Hey! Haleluya, namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Mari kita semua yang ada di sini bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia telah datang untuk melawat seluruh bumi. Bersukacitalah dengan segenap hati, bermazmurlah, pujilah Dia. Ya, sekali lagi kita katakan, Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. yang lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, Mujizat. mujizatnya dinyatakan sekarang. Oh, yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey! Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus aja. pujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang ajaib luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Ajaiblah perbuatan tangan-Mu. Ajaiblah karya-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berbahagialah orang yang Engkau panggil pada saat ini Tuhan. Yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh untuk mendekat, untuk diam di pelataran-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh dikenyangkan dengan semua kebaikan, kemurahan di bait-Mu yang kudus. Sebab hanya Engkaulah Allah yang terindah di dalam kehidupan kami. Tiada Allah yang seperti Engkau.
besar perkasa, dan setia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebagai persembahan yang hidup. Dan segenap hati kami mengatakan bahwa Engkaulah Allah yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah seperti Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput, tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Dengan berdiri kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mengangkat tangan kami. Kami bangkit. Mari kita bangkit berdiri untuk menyembah Dia. Sebab Engkaulah Allah kami yang terindah, yang patut ditinggikan dan diagungkan. Puji dan sembah kami Tuhan. Yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput, tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu.
sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Ya Yesus, Raja Yesus, Tuhan yang Anak-anakku yang terkasih, janganlah kau bersuka hati karena pujian dari dunia. Karena pujian dari dunia itu tidaklah kekal. Kadang-kadang penuh kepalsuan. Tapi senangkanlah hatiku dengan melakukan firman-Ku, dengan penuh kesetiaan dan setulus hatimu. Pakailah apapun yang telah kuberikan kepadamu untuk menyelamatkan banyak jiwa. Sebarkanlah segala firman-Ku dengan segala tingkah laku dan tutur katamu. Karena itulah yang akan menyenangkan aku. Kau akan kupakai menjadi kepanjangan tanganku. Kau akan kupakai untuk mewartakan segala berita sukacitaku. Terimalah kebaikan-kebaikan yang daripadaku. Engkaulah Allah yang menjadikan aku. Engkau yang membentuk aku
aku sejak dalam kandungan ibuku. Karena itu, Engkau sungguh setia. Biarlah Roh-Mu memberikan aku pengertian untuk aku boleh berpegang kepada perintah-perintah-Mu, Tuhan. Dan mampukan aku untuk melaksanakannya. Bukan hanya sekedar mendengarkan firman, terlebih menjadi pelaku firman. Kami rindu Tuhan untuk menghidupi setiap kebenaran sesuai dengan yang Engkau inginkan, bukan yang kami inginkan. Biarlah Roh-Mu menyala-menyala di dalam hati kami, pikiran kami, dan setiap hal-hal duniawi boleh dikesampingkan. Sebab hanya Engkaulah Allah yang kudus, satu-satunya Allah yang kudus yang patut disembah dan dipuji, diagungkan untuk selama-lamanya. Bapa, kami sungguh berbahagia pada saat ini diberi kesempatan untuk menikmati bait-Mu yang kudus, Tuhan, sambil mendengarkan kehendak yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang Engkau kasihi, Bapak Berman Ali. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki, Tuhan. Bukan hanya sekedar mengerti, tetapi kami boleh menghayati dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari Tuhan, berkaryalah atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami Tuhan, ketika kami menyimpang dari kehendak-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di seluruh kehidupan kami, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, selamat siang. Shalom. Apa kabar? Luar biasa baik ya. Sudah puas memuji Tuhan, kurang lebih 1 jam. Maka kita sekarang dalam kacamata iman, Tuhan yang kita puji, Dia bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Artinya Dia ada dalam ruangan ini. Nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan dia mau ngomong apa sama kita, gitu ya. Itu kira-kira urutannya. Nanti setelah Tuhan omong apa, kita coba renungkan, kita coba temukan apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Itu dinamakan dengan renungan kitab suci. Nah setelah itu kita menanggapinya, ya, menanggapi firman Tuhan itu, apa yang Dia sampaikan kepada kita, gitu ya, pada siang hari ini. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah kecil di mata manusia, tetapi dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Saya terima tema ini, saya juga bingung ngomong apa ini ya. Tapi ya sudah, yang penting biar Tuhan yang bicara gitu ya. Oke, kira-kira begini, kita umumnya manusia, menurut para ahli psikologi, Abraham Maslow mengatakan ada yang namanya esteem needs gitu ya. Kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diterima, diakui, dipuji, ya. Dikatakan hebat apa. Pokoknya ada sesuatu di dalam diri manusia itu yang dia kepengen di mata sesamanya dia dihargai gitu ya. Diakui keberadaannya. Dipuji, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah kecenderungan manusiawi. Kalau itu terjadi berarti kita besar di mata Tuhan. Nah ini disuruh dibalik gitu ya. Biarlah kita menjadi kecil di mata Tuhan tetapi dipakai Tuhan
menjadi saluran berkat. Baik, kita mau merenungkan bagaimana caranya menjadi besar di mata Tuhan, walaupun nanti kita risikonya kecil di mata manusia, gitu ya. Kira-kira itu permenungan kita. Mari kita buka kitab suci dari Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Ini bacaan yang diberikan panitia kepada saya ya. Ini sebenarnya tentang Santo Yosef ya, tentang seorang tokoh yang tidak terlalu terkenal, Santo Yosef ya. Inilah 18 kita, karena ini mayoritas ibu-ibu, mari ibu-ibu mulai duluan ya. 18, nanti para bapak yang ada walaupun hanya beberapa gelintir ya, ada apa-apa ya. Kita ayat 19. Jadi genap adalah ibu-ibu dan suster tentu saja. Dan kita para bapak akan membaca ayat 18. Silakan kita mulai duluan. Ibu-ibu, kelahiran. Yuk. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya yang laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, itu cerita tentang Natal ya. Bagaimana, ini kita mundur kira-kira 10 bulan sebelumnya, ya, atau 9 bulan sebelumnya. Ini tentu saja peristiwa ini setelah Lukas bab 2 yang malaikat Tuhan datang kepada Maria ya, dan memberitahukan bahwa ia mengandung Roh Kudus. Ya dong, nggak mungkin sebelum itu kan, sesudah itu ya. Lalu tentu saja Maria pada waktu itu berkata, Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Pada waktu itu Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya ada sesuatu peristiwa yang tidak bisa dia cerna dengan logikanya dia, tidak bisa dia terima dengan akal budinya dia, akhirnya dia menyerah. Terserah Tuhan lah, apa aja yang terjadi, aku siap. Gitu. Apakah Maria waktu itu tahu bahwa risikonya hamil di luar nikah? Tahu pasti. Ya, dirajam sampai mati, lempar batu sampai mati. Kalau batunya segede gajah sekali timpa langsung mati, nggak berasa. Ya, batunya sekepel-kepel gini kan menderita dulu kan, benjol-benjol dulu, berdarah-berdarah dulu, baru mati. Itu peristiwa yang pasti mengerikan bagi setiap wanita. Belum lagi malunya keluarga. Ya kan? Peristiwa yang dialami Maria bagi setiap perempuan pasti itu tidak diinginkan, mengerikan. Tapi dia tahu ini dari Tuhan. Dan dia tahu yang dari Tuhan itu adalah baik adanya. Walaupun tidak terbayang seperti apa. Lalu mau nggak mau dia harus sampaikan kepada tunangannya. Waktu itu dikatakan dia bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani Yosef. Jadi sebenarnya namanya lebih tepat Yosef, bukan Yusuf. Yusuf itu terjemahan. Kalau kita di Indonesia-nya Pak Ucup gitu loh. Di Indonesia jadi Ucup gitu ya. Kalau nama aslinya Yosef, karena ditulis kitab suci kita dalam bahasa Yunani, dipakailah lafal Yunani yaitu Yusuf gitu ya. Sebenarnya begitu ceritanya. Jadi yang tepat namanya apa? Yosef. Nama lahirnya Yosef. Dia orang Ibrani. Dia bukan orang Yunani gitu ya. Nah, tentu mau nggak mau Maria menyampaikan dong. Terserah keputusannya Yosef. Nah sekarang Yosef, cerita teks kita ini adalah dia sudah tahu bahwa calon istrinya masih tunangan, hamil. Dan itu pasti bukan dia. Dan dia juga yakin bukan orang lain. Pasti dari Tuhan. Lalu dia kepengennya, ya udahlah aku nggak mau ribut-ribut gitu ya. Dan juga nggak mau mempermalukan Maria. Diam-diam cerai aja.
lagi mempertimbangkan itu, dia diceritakan dalam teks tadi, dia tidur dan dia mimpi. Ketika dia tidur dan dia mimpi malaikat Tuhan datang kepada dia dan mengatakan, Yusuf, ambillah Maria sebagai ibu istrimu dan nanti dia akan melahirkan anak Yesus. Kita teringat dengan Yosef yang lain, Yusuf yang lain, yaitu dalam perjanjian lama, anaknya Yakub, ya, anak nomor 11 dari Yakub. 12 kan Benyamin ya, dia punya 12 anak. Oke. Juga sama, orang yang sama, Yosef bin Yakub. Ini sama juga Yosef yang Maria ini juga Yosef bin Yakub. Bapaknya namanya Yakub. Kalau kita lihat dalam Matius 1 ayat 18 gitu ya. Silsilah Yesus itu kakeknya Yesus dalam jalurnya Yosef itu Yakub namanya. Menurut kitab suci lah ya. Kalau kakek Yesus menurut jalur Maria itu kan Yoakim ya. Yoakim dengan siapa? Nama neneknya siapa? Namanya Yesus Anna ya, Santa Anna. Oke. Jadi ada kesejajaran nama, ada kesejajaran talenta, ada kesejajaran kisah. Gitu ya. Bahwa Yusuf yang perjanjian lama juga mempunyai karunia mimpi. Gara-gara dia bisa menafsirkan mimpi, dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir. Dia menjadi raja ya, menjadi orang kepercayaan Firaun. Tapi Yosef yang kita ini tidak. Bukan menjadi raja dia, tapi dia mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Dalam kisah tadi kita mencatat saya mencatat 2-3 peristiwa penting. Yang pertama adalah Yosef mendapat mimpi dan mimpi itu berkata bahwa dia harus mengambil Maria sebagai istrinya dan nanti anak itu dinamakan Yesus. Itu mimpinya dia. Dan setelah dia bangun, dia melakukan apa yang dia mimpikan itu. Oke. Dan di dalam kitab suci dikatakan dia adalah orang yang tulus hati. Dalam sepanjang kitab suci, Yosef tidak banyak diceritakan. Hanya soal mimpi aja. Oke. Setelah itu hilang dari peredaran, tidak terdengar lagi. Artinya Yosef adalah tidak ada apa-apanya, tidak penting. Sehingga tidak ditulis banyak dalam kitab suci. Namanya hanya disebut beberapa kali aja. Mungkin 3-4 kali. Gitu ya. Tetapi nama yang lain lebih banyak seperti Yohanes Pembaptis, lebih banyak disebut. Apa yang kita mau lihat atau yang kita mau renungkan dari kisah ini? Tentu kalau ada kisah kitab suci yang oleh gereja dikatakan firman Tuhan, ada cerita dan di balik cerita itu ada pesan. Pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada semua umat beriman di sepanjang masa. Walaupun itu cerita adalah peristiwa historis atau peristiwa sejarah sekian ribu tahun, tetapi di dalam peristiwa sejarah itu ada pesan yang berlangsung sepanjang segala masa. Tugas kita adalah cari apa pesannya, apa yang terbungkus di dalam cerita itu, dan apa pesan itu untuk saya dan Anda saat ini. Itu yang terpenting di dalam kitab suci. Karena kitab suci pasti tidak berubah sepanjang segala masa. Cerita itu tetap ada. Tahun berapapun sejak 2000 tahun lalu sampai sekarang dan selama-lamanya cerita sama. Tetapi pesannya bisa berubah-ubah. Tergantung daripada orang yang merenungkan, orang yang mencari, orang yang berusaha menemukan pesan itu. Itulah indahnya kitab suci. Hari ini kita mau mencoba menemukan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan Anda hari ini di tempat ini melalui kisah yang sudah ribuan tahun ini. Gitu ya. Ini yang kita mau cari. Kita mau temukan apa sebenarnya yang Tuhan pengen sampaikan melalui kisah itu kepada kita sebagai suatu kabar baik, sebagai suatu Injil buat kita. Dan sebagai satu pegangan buat kita dalam beriman kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi bukan cerita sebagai cerita, bukan cerita sebagai kisah, tapi di balik cerita ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Pesan inilah yang kita mau cari, yang kita mau coba temukan, dan kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena kisah ini bercerita tentang Santo Yosef, mau nggak mau kita mencoba belajar menempatkan diri kita, jikalau saya adalah Santo Yosef, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup saya. Itu ya.
Apakah saya Santo Yosef itu, walaupun saya perempuan? Dikatakan Santo Yosef adalah seorang yang tulus hati. Apa artinya tulus hati? Tulus hati itu kalau kita terjemahkan orang yang baik hati, gitu ya. Orang yang nggak macam-macam, orang yang nggak neko-neko, orang yang positive thinking, orang yang nggak punya pikiran negatif. Kalau dia pikiran negatif, tentu bilang enak aja. Masa gue belum kawin dia sudah hamil, tendang aja jauh-jauh. Pusing aman, urusan dia. Masa gue dapat sisa, bekas? Enggak aci kalau begitu, enggak jadi. Dan dikatakan pada waktu itu Yosef adalah seorang yang cukup kaya. Itu tradisi mengatakan kita suci nggak ngomong apa-apa gitu ya. Bahkan tradisi mengatakan Yosef ini seorang yang sudah matang gitu ya. Katakan ada yang mengatakan dia seorang duda, entah iya entah anda tidak tahu. Ya, tapi dia adalah orang yang sudah cukup umur lah. Sudah matang cara berpikirnya. Tulus hati artinya dia positive thinking. Dia nggak mau mempermalukan orang lain. Maka dia mau diam-diam mencoba cari solusi sendiri. Dia adalah orang yang tidak mau membuat orang lain menderita. Dia berusaha mencoba mencari solusi yang terbaik bagi peristiwa Maria ini. Itu tulus hati. Nomor 2 yang saya catat adalah tulus hati dia punya relasi, komunikasi dengan Tuhannya. Dia mengenal bahwa mimpi ini adalah Tuhan yang berbicara kepada dia. Kita setiap malam pasti mimpi. Tapi apa kita bisa menangkap bahwa lewat mimpi Tuhan juga berbicara kepada kita? No. Bagi kita mimpi adalah kembang tidur. Tetapi dalam peristiwa Yosef dikatakan dia tahu, dia kenal bahwa yang berbicara adalah Tuhannya. Dan dia percaya apa yang Tuhannya katakan dan dia lakukan. Ini istimewa, Bapak dan Ibu. Karena pasti kita juga mengalami mimpi setiap hari. Ada yang indah, ada yang tidak indah gitu ya. Apakah kita bisa membedakan apakah yang saya mimpi ini adalah suara Tuhan atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Tentu kita sudah tahu ini satu karunia gitu ya. Tetapi yang istimewa di sini, Yosef tahu itu adalah suara Tuhan dan bukan suara hantu. Karena dia tahu ini adalah suara Tuhannya, maka dia mau taat melakukannya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana orang bisa mengenal itu adalah suara Tuhan? Tentu bukan orang yang sembarangan. Tentu bukan orang yang tidak punya relasi dengan Tuhannya. Kalau saya nggak punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana saya bisa kenal itu suara Tuhan apa tidak? Tidak mungkin. Di dalam konteks ini, saya yakin percaya Yosef punya relasi dengan Tuhannya, sehingga dia kenal itu adalah suara Tuhan. Nah, maksud saya, jadi dalam peristiwa Yosef ini satu hal yang tidak terungkap dalam kitab suci tetapi menjadi suatu pesan adalah orang yang tulus hati adalah orang yang punya relasi dengan Tuhannya dan dia mengenal Tuhannya, dia mengenal suara Tuhannya. Itu yang paling penting. Dalam hidup kita mungkin juga Tuhan berbicara kepada kita. Tapi karena kita mungkin dalam tanda petik tidak mengenal itu adalah suara Tuhan dalam hidup kita, maka kita biarkan itu berlalu begitu saja. Kapan kita bisa mengenal Tuhan yang sedang berbicara kepada kita? Kalau kita punya relasi yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berbicara, lewat peristiwa, lewat apapun saja, kita tahu ini Tuhan yang sedang menyapa saya. Kalau dengan catatan saya relasi. Kita bisa mengenal suara orang lain kalau kita punya hubungan dengan dia. Kita kenal dengan dia, betul? Tidak mungkin kita bisa mengenal suara seseorang yang kita tidak kenal. Tidak mungkin. Maka di dalam peristiwa yang sederhana ini, satu hal yang kita mau gali, bahwa orang tulus hati itu, selain daripada dia positive thinking, dia membangun relasi dengan Tuhannya. Dia kenal suara Tuhannya, dan akhirnya dia tahu bahwa Tuhan bisa menyapa dia, bisa menyampaikan pesan kepada dia melalui cara apapun, termasuk mimpi. Jadi kalau kita bertanya, apakah setiap mimpi saya bisa Tuhan berbicara? Bisa jadi. Tuhan bisa mau menyampaikan sesuatu. Tergantung kita harus memilahnya. Mana yang mimpi sebagai mimpi, mana yang mimpi sebagai karunia, sebagai Tuhan yang mau menyapa kita. Tentu itu butuh suatu proses, ya, proses pengenalan pada Tuhan. Tidak mungkin kalau Tuhan berbicara, anakku,
hendaklah kamu begini. Mungkin tidak seperti itu sangat karunia yang sangat spesifik sekali. Tuhan berbicara secara verbal kepada manusia, itu jarang sekali terjadi. Dalam kitab suci pun sesekali terjadi. Karena apa? Karena dalam pandangan manusia, kalau Tuhan yang langsung berhadapan manusia nggak tahan, pasti mati. Maka Tuhan selalu menggunakan sarana-sarana lain, namanya epifani, ya, lewat guntur, lewat awan, lewat angin, lewat macam-macam cara, supaya manusia nggak mati ketika berhadapan dengan Tuhan, lewat malaikat, gitu ya. Artinya bahwa jangan berharap kalau mendengarkan suara Tuhan itu adalah Tuhan berbicara verbal kepada kita. Anakku, pergilah ke jalan A, kamu akan ketemu dengan seorang yang enggak gitu. Ya. Tuhan bisa menyapa kita, menyampaikan pesan-pesannya lewat berbagai cara. Mungkin dalam suatu keheningan, dalam suatu katakan setelah membaca kitab suci, kita diam, kita hening, kita renungkan apa yang kita baca, tiba-tiba ada inspirasi bahwa oh Tuhan mau seperti ini kepada saya. Itu yang saya temukan, itu yang saya alami. Tuhan tidak pernah berbicara kepada saya secara verbal, nggak pernah. Tapi suatu dialog batinnya, ketika dalam keheningan, ketika saya memusatkan perhatian saya kepada Tuhan, ketika saya membuka saluran komunikasi dengan Tuhan, di situ Tuhan berdialog lewat batinnya, Tuhan menyapa lewat batinnya. Satu hal yang kita catat bahwa Santo Yosef ini, dia yakin itu adalah suara Tuhan, maka dia percaya dan dia melakukan persis seperti yang dilakukan. Tercatat dalam kitab suci 4 kali Santo Yosef ini bermimpi. Ya, bermimpi artinya menerima pesan Tuhan. Satu kali yang tadi, yang kedua ketika Yesus sudah lahir di Bethlehem. Jadi setelah peristiwa ini, tidak lama kemudian, mungkin 7-8 bulan kemudian, ada sensus penduduk ya. Lalu setiap orang harus kembali ke kampung halamannya menurut garis keturunannya untuk mendaftarkan dirinya. Yosef adalah keturunan Daud. Daud berasal dari Bethlehem. Jadi Bethlehem adalah kota asalnya Daud dan kota asalnya Yesus. Yesus juga dilahirkan di Bethlehem, menggenapi nubuat para nabi bahwa dia adalah keturunan Daud. Oke? Jadi peristiwa itu seperti diatur oleh Tuhan. Kira-kira 8 bulan setelah peristiwa kita baca tadi, ada sensus dan Yosef membawa Bunda Maria pulang ke kampungnya di Bethlehem. Di mana dia tinggal sebelum itu? Di Nazaret. Nazaret Bethlehem itu kalau jalan kaki ditempuh dalam waktu 6 hari. 6 hari perjalanan, ya. Mungkin naik keledai atau naik apa gitu ya. 6 hari. Dan menurut cerita yang kita baca dalam peristiwa Natal, tiba-tiba Bunda Maria mengalami proses persalinan gitu ya, dan harus cari tempat, ternyata penuh karena sedang peak season ya. Peak season karena sensus. Terpaksa di mana tempat lah, dan ada suatu gua di padang gembala situ ya, di dekat-dekat situlah ada gua tempat orang mengembalakan domba-domba, pakai di situ. Lalu kemudian beberapa lama kemudian, mungkin 2 bulan setelah itu, setelah melewati peristiwa orang Majus yang datang, ada lagi mimpi kedua. Mimpi kedua mengatakan Raja Herodes ingin membunuh bayi-bayi yang umurnya di bawah 2 bulan. Artinya terancam kan, Yesus ini terancam, dan Yosef diperintahkan untuk berangkat mengungsi ke Mesir. Lalu setelah bangun, Yosef langsung melaksanakan perintah itu dan dia pergi ke Mesir. Peristiwanya ceritanya sederhana, tetapi dalam otak saya ini tidak sederhana itu. Di mana Mesir itu? Apakah Yosef tahu di mana Mesir? Mesir kan di luar negeri, Mek. Itu kalau jalan kaki kira-kira 6 bulan, bukan 6 hari lagi, 6 bulan. Itu melintasi 4 padang pasir. Kita kalau yang pernah ziarah sekarang aja dari Kairo menuju ke Bethlehem itu berapa jam naik bus ya kan? Dari Kairo menuju ke Sinai aja sudah 8 jam. Sinai ke perbatasan Tabah 3 jam, sudah 11 jam.
Taba ke Bethlehem tuh 6 jam. 18 jam naik bus yang kecepatan 100 kilo. Zaman dulu kan jalan kaki. Paling jauh naik keledai, 6 bulan. Kepikir nggak bahwa Santo Yosef itu akan melalui satu perjalanan panjang 6 bulan ke satu tempat yang dia sendiri nggak tahu itu di mana, ngapain, siapa yang mesti didatangin, hidupnya gimana, makannya apa. Menurut saya dia nggak tahu itu, tapi dia taat, dia lakukan. Kenapa? Kenapa? Apakah ada seorang laki-laki yang bertanggung jawab yang nggak mikirin sampai sedetail itu? Gua mau ke Mesir nih. Kira-kira berapa lama ya perjalanannya? Naik apa ke sana ya? Ya kan? Makan apa di jalan ya? Sampai sana tinggal di mana? Makan apa? Kerja apa? Berapa lama? Nggak tahu sama sekali. Sama kayak Abraham. Disuruh jalan-jalan aja nggak tahu kemana. Kebayang nggak itu? Dan dia harus menghindari jalan besar. Karena di jalan besar raja akan memasang pegawai-pegawainya untuk periksa anak-anak kecil yang di bawah 2 tahun harus dibunuh. Dia harus ngumpet-ngumpet masuk jalan-jalan kecil. Saudara, itu bukan perkara mudah ya. Ada dari Bethlehem menuju ke Mesir. Itu zaman dulu tidak ada jalan pakai aspal. Lewat padang gurun. Panas, kering, gersang, nggak ada makanan, nggak ada warung. Ini bukan perkara mudah, tapi dia taat melakukannya. Kenapa? Karena dia percaya ini datang dari Tuhannya. Dalam kehidupan kita, saudara, mungkin kita akan seperti Santo Yosef. Kita disuruh melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu ini ujungnya kemana. Tapi karena saya tahu ini dari Tuhan, saya lakukan juga. Ya kan? Dan saya mau nggak mau terpaksa bersandar kepada Tuhan kan? Mau andalin apa lagi? Bekalnya cuman sepotong emas kecil dari 3 orang Majus, Kemenyan dan Mur. Itu bekalnya dia. Itu bekal yang Tuhan sediakan selama dia pergi mengungsi ke sana. Dan ternyata itu cukup. Saya mau mengajak kita untuk merefleksikan diri. Kalau kita adalah Santo Yosef itu, bagaimana cara kita berpikir gitu ya? Dari Bethlehem ngumpet-ngumpet jalan ke Mesir itu 6 bulan. Di Mesir dia tinggal harus berpindah-pindah. Nggak ada famili di situ, mana ada. Zaman sekarang iya. Tapi zaman dulu mana ada orang saling berpemilu yang jauh-jauh begitu kan? Menurut tradisi, Santo Yosef ini datang ke Mesir itu berpindah-pindah. 2 bulan, pindah gitu ya. Selama kira-kira 2,5 tahun. Lalu datang lagi mimpi ketiga. Yosef, Raja Herodes sudah mati. Ayo kembali. Dia kembali. 6 bulan lagi jalan pulang. Dalam perjalanan, mimpi keempat. Jangan ke Bethlehem. Karena Herodesnya digantikan oleh anaknya yang juga sama jahatnya. Kamu balik aja ke kampung kamu di Nazaret. Patuh dari sana dia kembali ke Nazaret. Jadi 4 kali mimpi, 4 kali perintah Tuhan, 4 kali dia patuh. Tapi sama sekali namanya nggak banyak tercatat dalam kitab suci. Setelah itu dia hilang begitu aja. Ya kan? Bapak dan Ibu, hari ini kita mau melihat bahwa Santo Yosef tidak dikenal dalam mata sesamanya. Dia orang yang biasa-biasa saja. Dia hidup dalam kalangan biasa, dia tidak berusaha mencari popularitas, dia mencoba hidup selurus mungkin gitu ya. Menurut apa yang dia imani, apa yang dia percayai, apa yang dia bergantung kepada Tuhan. Dan dia menjadi saluran berkat, karena berkat jasanya maka keselamatan terwujud di dunia ini. Yesus hadir dan Yesus akhirnya bisa melaksanakan misinya, melakukan penebusan dan penyelamatan dunia. Hari ini kita merenungkan bahwa bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi besar di mata Tuhan, walaupun dalam sesama kita adalah orang-orang yang kecil. Bapak dan Ibu, saya mau cerita sedikit tentang saya. Umur sudah 65, sudah pensiun, tidak ada lagi jabatan apa-apa. Ya, baik di Sekinah maupun di paroki, saya tidak pegang jabatan apapun. Ketika masih memegang jabatan, banyak tugas, banyak pelayanan, banyak apa, saya berpikir itu karena saya punya jabatan. Tapi bagaimana kalau saya nggak punya jabatan? Apakah saya masih dipakai Tuhan? Ternyata
justru setelah nggak punya jabatan, sukacitanya lebih besar. Kenapa? Ketika Tuhan pakai, disitulah baru terasa sekali bahwa ini adalah Tuhan yang menginginkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di situ saya merasa, saya sekarang melakukan suatu karya pelayanan bukan karena jabatan saya. Saya tidak dihargai karena jabatan, tapi saya karena memang Tuhan yang mau pakai. Saya baru tadi malam kembali dari Bandung ya, 3 hari saya di Bandung melakukan trainer course untuk para pengajar evangelisasi di sana. Tapi ketika justru pelayanan itu menjadi lebih manis, lebih berasa manisnya ketika enggak dalam jabatan. Nangkep maksud saya datang bukan sebagai ketua ini, ketua itu, tapi saya datang hanya sebagai pesuruh Tuhan. Itu manisnya luar biasa. Sehingga fokus saya murni ke Tuhan, enggak kemana-mana. Saya tidak berusaha menyenangkan siapapun di dunia ini. Saya enggak punya atasan, bodoh amat. Saya melakukan karena Tuhan yang suruh saya. Selesai. Itu lebih manis, lebih indah ternyata. Baru sekarang saya bisa rasakan sejak umur 60 tahun ke atas ini. Tapi sebelum-sebelumnya karena saya sibuk itu saya tahu karena saya punya jabatan, karena saya harus melakukan ini, melakukan itu. Jadi kesibukan saya masih terbelah antara untuk Tuhan dan untuk komunitas yang saya tempati. Tetapi ketika sekarang saya melakukan pelayanan, saya betul-betul merasa kepuasan yang lebih besar. Karena apa? Karena saya terfokus untuk Tuhan aja. Dan saya nggak peduli orang lain yang lainnya. Yang dalam struktur jabatan itu. Pusing aman. Mau di koskom, mau mana, bodo aman. Nggak ada urusan saya. Fokusnya ke Tuhan. Nangkap? Dan saya merasa lebih tersalurkan gitu ya. Dalam masa-masa seperti ini ketika saya melakukan suatu menulis buku atau apa, itu jauh lebih plong gitu, lebih nggak ada ikatan, benar-benar terfokus kepada Tuhan aja, lebih cepat hasilnya dan lebih nggak mikir-mikir orang lain, pusing amat orang lain gitu loh. Saya merasa lebih plong. Artinya biarlah saya kecil di mata sesama, nggak ada masalah, tapi saya bisa menjadi saluran berkat di mata Tuhan. Saya merasa justru saatnya sekarang di usia yang sudah lebih dari 60 ini, saya merasa lebih plong gitu ya, lebih nggak terikat dengan neko-neko dunia, ya, dengan muka dua yang macam-macam itu. Ya semua ngerti lah ya. Dalam setiap pelayanan itu tetap aja ada orang yang berusaha nyari muka gitu. Nggak ada yang murni 100% itu. Tapi ketika kita nggak terikat, justru itu yang paling nyaman, yang paling enak gitu ya. Nggak ada ikatan jabatan apapun, nggak mau pusing soalnya dinilai orang mau apa enggak. Fokus hanya satu aja untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan aja. Dan penyelenggaraan Tuhan jauh lebih luar biasa daripada sebelumnya. Saya mau cerita satu pengalaman lagi ketika saya diutus berdua dengan seorang teman asal Manado ya, ke NTT. Kami tugas di sana selama 1 minggu. Kami harus mengajar kira-kira 10 bab. Kalau berdua kan dibagi 2, 5-5 kan. Lalu ya kami berangkat sampai sana, diterima dengan baik. Teman bilang saya, Berman, kamu kan sudah senior, kamu nggak butuh jam terbang lagi. Tapi saya kan masih junior, masih butuh jam terbang. Ya, kenapa? Boleh nggak saya ambil lebih? Maksudmu apa? Saya mengajar lebih dari 5 lah. 6 atau 7, kamu sisanya bagaimana? Oh, dengan senang hati. 10 pun kamu ambil nggak apa-apa, saya temenin kamu aja. Ah, yang benar kamu? Iya. Emang kenapa? Saya nggak butuh nama kok. Ya kan? Saya pergi karena saya diutus oleh Tuhan, bukan oleh siapa-siapa. Ada? Oke, kalau gitu nanti saya kasih tahu kamu ya. Saya mau ambil berapa bab. Ya, kira-kira dia pilih 7, saya 3. Bagi saya malah lebih enak ya, santai saya, nggak ngapa-ngapain. Saya duduk aja dengerin dia ngajar. Ngantuk-ngantuk kan nggak apa-apa ya. Lalu ketika waktu makan malam, saya bisik-bisik sama dia. Bro, you tahu nggak? Upahnya sehari sedinar. Lu mau kerja 8 jam, lu mau kerja 3 jam, sama. 1 dinar sehari. Maksud lu apa? Kita nih nggak ada honor. Kita nih cuma ada uang saku. 250.000 sehari. Lu 250, gua 250. Lu mau ngajar 10 bab, gua 0 juga nggak sama, 1 dinar. Oh kalau gitu kita kembali seperti semula aja katanya. Aduh, saya bilang, aduh kasihan dah lo gitu. Maksudnya apa? Dia berharap kalau dia banyak kasih, dia bakal banyak dapat gitu loh. Saya ingetin,
Di dalam ladang Tuhan ini upah sedinar sehari. Maksudnya apa? Kita ini nggak ada honor bro. Lu mau ngajar 10 jam, lu mau ngajar 3 jam, sama. Sama-sama dapat uang saku 250.000 buat makan kita sebenarnya. Tapi karena makan sudah disediakan panitia, ya masuk semua kantong. Nanti buat jajan, oleh-oleh kan. Gitu ya. Langsung dia berpikir, wah kalau gitu capek di gua, nggak enak di gua dong. Iya memang. Ya, balik semula aja 55, ya terserah gitu kan. Hah? Dia maunya alasannya buat nambah jam terbang, tapi begitu saya bilang upahnya sedinar sehari, balik dia nggak jadi. Terus cerita lagi nih, teman ini karena dia asal Manado, uskup juga orang Manado, itu teman SMA saya katanya. Ah bagus dong, ajak ketemu yuk. Beres katanya. Dia telepon, bener dia telepon, dia ngobrol sama Bapak Uskup pakai bahasa Manado. Bapak Uskup bilang, oh hari ini saya tidak bisa, saya lagi krisma. 2 hari lagi ya kita ketemu ya. Hari Rebo berarti ya. Oke, jam 11 kau datang ke keuskupan. Siap. Ya, kan? Lalu jam 7 malam dia undang, uskup undang Selasa jam 7 malam. Oke. Ya udah, kita siap-siap dah. Bilang panitia kita nggak makan sama panitia. Rupanya panitia ini gini, malam itu mereka bergiliran gitu deh ya. Rumah A, rumah B, rumah C, rumah D, gitu bergiliran mengundang kami nih. Kalau siang makan bareng-bareng peserta di aula gitu ya, ada kotak lah. Jadi pas hari dia janji sama uskup itu, Senin malam dapat berita, yang giliran hari Selasa ini ada satu keluarga dari Timur-Timur, dia siapin makanan Portugis, ya kan? Kita kan penasaran kan? Portugis kayak apa ya? Gua pengen deh. Kalau gitu, saya bilang teman saya, bro kita pecah 2 aja, gua ke Portu, lu ke Bapak Uskup. Nanti lu ditemenin beberapa panitia dari BPK lah ya, Badan Pelayanan Keuskupan. Oke bro, dia diam. Loh kok lu nggak jawab? Gue juga mau makan Portu katanya. Terus gimana dong, Bapak Uskup lu yang bikin janji sendiri kan? Ya kan? Beginilah, itu kan teman gue cancel, gue tunda hari Rebo, ya. Terserah lu, itu kan antar teman ya. Lu telepon sekarang Bapak Uskup. Dia telepon bro, dia telepon. Dia nggak tahu dia ngomong bahasa Manado ya, saya juga nggak ngerti ya. Pokoknya bla 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 bla. Janji Rebo jam 1 siang, ya jam 12 lah. Dia atur jam makan siang supaya kami kan ada kelas kan, jadi siang itu istirahat gitu. Lalu ya sudah kalau begitu, aman kan? Aman katanya. Sudah, pergilah makan kita Portu ya. Memang luar biasa makanan Portugis itu ya, yang dimasak oleh keluarga Timur-Timur ini. Jadi zaman itu kan banyak orang Timur-Timur yang pindah ke daerah Flores, pindah ke NTT itu kan, ke Atambua, ke Kupang, ke Keva gitu banyak. Nah akhirnya siang saya bilang begini, bro enggak enak kalau kita berdua pergi tinggalin peserta. Lu aja pergi deh sama panitia 5 orang, gua temenin peserta. Aku makan sama peserta nggak apa-apa, makan nasi kotak. Rupanya ada nasi kotaknya bukan kotak beneran gitu ya, ada meja juga di situ. Ya udah gitu aja. Karena rupanya karismatik nggak begitu nggak terlalu itulah di sana. Jadi pengurus BPK ini kebetulan mau datang, mau sekalian silaturahmi sama Bapak Uskup, mumpung nih teman SMA-nya gitu loh, ya kan? Berangkatlah mereka, saya tinggal sama peserta, makan bersama peserta. Kira-kira jam 1 itu dia pergi jam 12-an ya, jam makan siang. Jam 1 dia kembali, ya dia kembali, langsung ambil piring, langsung makan. Saya tanya, loh bukannya lu dijamu Bapak Uskup makan siang? Bro, minum pun tak keluar katanya. Mampus lu. Bapak Uskupnya marah. Kemarin rupanya dia sudah siapin makanan Manado. Yang tahu dari mana, yang punya restoran Manado bilang, kemarin Bapak Uskup ada pesta. Ada temannya dari Jakarta datang, dia undang, dia sediapin makanan Manado banyak. Terus gimana? Rupanya karena nggak jadi, Bapak Uskup marah, dibagi-bagikanlah sama pegawai keuskupan semua. Besok dia datang, air minum pun tak keluar. Dah dia pulang, dia kelaparan, dia ambil piring, dia langsung makan, nggak babi ibu lagi dia makan. Udah selesai bertanya, kenapa lo? Bapak Uskup kayaknya tersinggung deh kemarin. Rasain lo, gue bilang, sok deket sih lo. Apa yang kita mau tarik dari peristiwa itu? Jangan ngeremehkan. Dan uskup itu kalau di daerah lebih tinggi dari gubernur. Gubernur aja tunduk sama dia, ya kan?
Lebih tinggi dari gubernur. Jadi jangan sepelekan walaupun teman gitu ya. Harus jaga-jaga. Itu pengalaman yang asik-asik juga sih. Ya, artinya nggak usah lah besar di mata sesama. Biarlah tetap kecil gitu ya. Tapi yang penting kita betul bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau jadi saluran berkat bagi Tuhan. Caranya gimana? Dibalik. Kalau tadi saya mau dihargai, diterima, dipuji, dibalik sekarang. Saya mau menghargai orang, menerima orang, memuji orang, membantu orang. Itu caranya Tuhan. Dibalik dengan caranya manusia gitu loh. Apa saja yang kau kehendaki orang perbuat bagimu, perbuatlah lebih dahulu kepada orang itu. Itu pesan Tuhan Yesus bagi kita. Jadi kalau kita mau menjadi besar di mata Tuhan, apa yang menjadi besar di mata manusia dibalik. Maka kita lebih menerima orang lain, lebih memuji, menghargai orang lain, lebih mendahulukan orang lain, pokoknya dibalik lah dengan apa yang kita harapkan semula tadi. Jadi kecil di mata manusia, tapi menjadi saluran berkat bagi sesama. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh menjadi saluran berkat bagi sesama? Bagaimana kita bisa menjadi besar di mata Tuhan? Tentu yang pertama adalah bangun relasi dulu dengan Tuhan. Kenal dulu siapa Tuhanmu itu. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Seperti tadi Bapak Uskup kan? Kita harus tahu dong. Masa ya Bapak Uskup kita sepelekan begitu, main ganti-ganti aja semaumu. Gak bisa begitu. Tuhan juga sama. Kita harus belajar untuk mengenal apa yang Tuhan suka kita lakukan, apa yang Tuhan tidak suka kita lakukan. Bagaimana cara tahunya? Relasi, hubungan, tanya, ngobrol sama dia. Ngobrol itu bukan berarti minta-minta. Bukan suruh Tuhan melakukan sesuatu untuk saya. Enggak itu maksudnya. Tapi ngobrol itu adalah mencari tahu Tuhan sukanya apa, Tuhan maunya apa. Apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan tidak mau. Tanya. Sebelum melakukan satu keputusan, tanya dulu. Tuhan, ini boleh nggak aku lakukan baik nggak Tuhan? Menurutmu gimana Tuhan? Oke nggak? Engkau suka nggak ini? Itu nggak suka. Kalau enggak saya nggak lakuin. Ngobrol. Tapi gimana cara ngobrolnya? Bahkan harus masuk doa dulu, 3 Salam Maria dulu, Bapak kami lu nggak usah begitu. Tuhan itu dekat, ngobrol aja, seperti ngobrol biasa aja. Tidak harus berlutut dulu, pasang lilin segala macam, pasang kemenyan atau apa, nggak usah. Ngobrol aja. Tanya, gitu. Apa yang dia suka, apa itu. Kenali Tuhanmu itu. Bagaimana mungkin kita menjadi pelaku firman kalau kita nggak tahu Tuhan maunya apa dalam hidup kita? Bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita sendiri nggak tahu Tuhan itu senangnya apa? Ya kan nggak logis kan? Misalnya nih, kalau ada teman saya, dia mau ngajak saya makan, gitu ya. Lalu dia ajak saya satu restoran yang dia suka, tapi saya nggak suka. Saya kira-kira menikmati nggak? Enggak. Ya kan? Enggak. Misalnya dia ngajak saya makan bubur Manado, saya nggak suka bubur Manado. Ya saya nggak makan. Makan aja lu, gua minum kopi aja. Kan gitu. Sama, Tuhan juga gitu. Kita perlu tahu apa yang dia suka. Ya, sorry ya orang Manado ya, saya asal ambil contoh aja nih, bukan berarti saya mendiskreditkan makanan bubur Manado, enggak ya, contoh aja. Di Sekina ada satu ibu yang suka bawa bubur Manado. Oh orang seneng, banyak seneng. Cuma saya yang nggak seneng. Saya yang lain aja nggak apa-apa, silakan makan aja. Ya kan Mbak, kebetulan aja nggak seneng gitu ya, bukan karena apa. Gitu ya. Tapi anehnya kalau istri saya masak, saya mau makan gitu. Kalau orang lain nggak mau saya. Entah kenapa, mungkin karena terlalu percaya bahwa istri saya pasti masaknya dengan cinta, ya sudah saya sikat gitu ya. Ya, itu asik gitu ya. Kalau orang lain yang masak nggak mau saya. Lihat aja udah langsung duluan ini, muter-muter di sini. Ya nggak suka. Oke, kita kembali ke laptop kita ya. Jadi pertama-tama, kalau kita mau menjadi saluran berkat Tuhan, mau menjadi besar untuk Tuhan, yang kita perlu tahu apa? Kita harus mengenali Tuhan kita itu. Apa yang dia suka, apa yang dia senang, apa yang dia tidak suka, apa yang dia tidak senang. Itu harus tahu persis dulu. Nah, untuk tahu itu kita tentu perlu komunikasi. Barulah kemudian kita bisa melaksanakannya secara apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Menurut saya itulah kunci seorang Santo Yosef. Pertama-tama dia mengenal suara Tuhannya.
Yang kedua, dia taat melakukan perintah Tuhan itu walaupun risikonya berat sekalipun. Maka mau menjadi besar di mata Tuhan, mau menjadi saluran berkat Tuhan, pertama-tama kita harus tahu Tuhan maunya apa. Kalau kita ragu-ragu dalam melakukan suatu tindakan kebaikan atau tindakan pelayanan atau apapun, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, inikah yang pas untuk aku? Engkau lebih tahu diriku daripada aku sendiri. Bahkan aku tidak tahu jumlah rambutku berapa, tapi Engkau tahu Tuhan. Satu helai jatuh pun Tuhan tahu. Artinya Tuhan lebih mengenal diri kita sendiri daripada kita sendiri gitu. Maka kenapa kita nggak bertanya? Bertanya inilah yang disebut dengan komunikasi. Bertanya inilah yang kita sebut dengan relasi. Bertanya inilah yang kita sebut dengan masuk dalam keakraban dengan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Nggak usah terlalu formal. Ya. Nggak usah rosario dulu. Pasang lilin, pasang menyan, nggak usah. Langsung aja undang dia hadir. Seperti tadi ya, puji-pujian. Lalu ngobrol sama dia. Selesai. Itu menurut saya. Nah, Bapak Ibu, saudara dari keluarga kasih Tuhan, untuk menjadi besar di mata Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan, maka Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau ingin menjadi besar dan terkemuka, jadilah pelayan, jadilah hamba. Artinya, yang Tuhan inginkan adalah kebalikan daripada yang manusia pikirkan. Kalau manusia berpikir menjadi besar itu adalah menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang pegang jabatan, menjadi orang yang menentukan, tapi di mata Tuhan menjadi besar itu adalah orang yang menjadi kecil. Orang yang melayani, orang yang enggak usah mikir orang lain, tapi mikirnya ke Tuhan. Di situ baru Tuhan lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Begitu ya. Jadi mari sekarang kita berpikir yang sederhana-sederhana aja. Bagi apa yang paling menyenangkan Tuhan? Saya ambil contoh di dalam komunitas kita ini aja ya. Kita yang datang ini adalah tamu Tuhan bukan? Amin. Kita diundang Tuhan, yuk datang yuk, ketemu aku yuk. Amin. Maka Tuhan mempersiapkan semuanya itu. Dia mengajak kita menghadirkan Tuhan lewat puji-pujian. Dia mengundang pewarta untuk mau menyampaikan firman Tuhan. Semuanya supaya kita ketemu Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat firman-Nya. Oke. Maka pelayan Tuhan adalah orang yang mengecilkan dirinya untuk melayani Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan Tuhan, betul? Apa yang paling kecil dalam suatu komunitas seperti ini? Penerima tamu. Nggak ada peran apa-apa kan seolah-olah hanya terima tamu. Oke. Tapi ketika kita menerima tamu Tuhan, kita menyambut tamunya Tuhan, Tuhan senang nggak? Senang dong, tamu saya ada yang nyambut. Oke. Maka jangan sungkan kalau kita terpanggil untuk menyenangkan Tuhan, yuk kita mulai dari bawah. Kita mulai dari menyambut tamunya Tuhan. Tuhan pasti senang kalau tamunya disambut. Saya pernah satu kali diminta menjadi pemerhati. Masih ada waktu nggak nih? Panjang ngobrol. Saya diminta jadi pemerhati ya. Pemerhati itu adalah orang yang tugasnya memperhatikan setiap orang. Lalu kemudian tugasnya adalah menemukan apa sih talentanya, apa sih nilai plusnya, dan diajak untuk melayani Tuhan pada bidang talenta. Itu tugas saya. Sepele. Tapi nggak gampang. Bagaimana cara lihat gitu tahu dia talentanya apa? Nggak mungkin kan kalau nggak ada hubungan dengan dia. Benar nggak? Nah sampailah satu ibu. Ibu ini ibu biasa-biasa aja. Tugasnya, kerjanya tukang cuci lepas gitu ya. Buruh lepas, cuci baju. Ya, orang hitam, udah tua gitu ya. Duduk, datang setia gitu ya. Saya lagi memperhatikan dia. Doa, nggak beres. Artinya nggak lancar gitu ya. Nyanyi apalagi, fales gitu ya. Apa ya? Nggak ketemu saya. Saya harus menemukan dia punya talenta apa. Dia punya karunia apa. Yang harus bisa dipakai karena dia begitu rajin datang, ya bertahun-tahun dia datang terus. Dia harus dilibatkan untuk melayani Tuhan. Supaya dia merasa sungguh-sungguh bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Gitu. Tugas saya itu. Setelah kurang lebih 3 bulan saya mati, dia nggak ketemu. Saya nyerah sama Tuhan. Tuhan, aduh minta maaf. Ibu ini saya tahu. Apa sih yang dia bisa? Nyanyi nggak bisa, doa nggak bisa. Minder terus gitu loh. Minder wardah gitu ya. Akhirnya satu kali Tuhan kasih saya semacam petunjuk gitu ya. Sambil bercanda ketika pulang, kita bersalam-salaman. Saya nggak sengaja kelitikin telapak tangannya.
Gitu ya. Dia geli tertawa tapi dia marah. Berman, saya perempuan biar tua juga. Iya ya. Maaf Bu. Jangan genit kamu ya. Nanti saya lapor istri saya. Itu istri saya, lapor aja. Gak apa-apa. Gini Bu, mohon maaf ya. Tadi ketika saya kelitikin telapak tangan ibu, ibu tertawa. Dan tertawa ibu tuh manis sekali. Hitam giginya putih, rata loh giginya. Kayak bintang film. Maksudmu apa? Kamu jangan menghina saya mentang-mentang tua, jelek gitu kan. Jangan menghina saya kamu. Saya ini udah tua. Nggak usah di gitu-gituin. Bukan gitu. Mau nggak dengerin dulu? Mau ya. Saya ditugaskan begini, ya. Dan saya menemukan senyummu itu baik sekali, manis sekali lah, bagus kan. Mau nggak mempersembahkan untuk Tuhan? Seperti apa? Saya ini kan orang bodoh, orang miskin, nggak dianggap. Keluarlah litani kepahitannya itu, bahwa dia hadir di situ nggak pernah dianggap orang. Ada boleh, nggak ada nggak apa-apa. Ya kan? Litani kepahitannya keluar. Dan nggak gitu. Di mata Tuhan kita semua sama. Sekarang gini saya bilang. Mau nggak kamu mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan yang kamu miliki, yang tadi saya ketemu? Maksudmu apa? Jadilah penyambut tamu. Persembahkan senyummu untuk menyambut tamu Tuhan. Mau? Saya kan nggak bisa bodoh. Saya ajarin. Yang penting lu mau nggak? Mau. Oke, minggu depan datang setengah jam lebih awal. Kita berdiri di depan pintu, saya akan ajarkan Anda bagaimana menyambut tamunya Tuhan. Oke? Mau? Mau. Datanglah minggu depan ya. Oke, kita berdiri di sini, itu tamunya dari sana, saya duluan deh, kamu sini. Perhatikan saya ya, datang satu. Selamat malam, pasti Tuhan senang kamu datang. Apa kabar? Silakan masuk. Mau minum apa? Teh, kopi, susu apa? Yang ada cuma aqua doang, nggak ada kopi susu itu. Kan basa-basi boleh dong, ya kan? Anterin duduk, silakan duduk. Mau di mana? Depan mana? Silakan. Ajak ngobrol sebentar. Oke, ingat caranya gitu ya. Oke, kalian gantian, kamu di sini. Lalu berperanlah dia berusaha semaksimal dia. Akhirnya setelah semua, apa yang dia bilang? Hari ini saya senang luar biasa, sukacita. Dalam kejelekan saya, dalam kemiskinan saya, dalam ketidakbisaan apa-apa saya bisa menyenangkan Tuhan. Saya menjadi nyambut tamunya Tuhan. Haleluya, amin. Mau lakukan ini terus? Kita jadwalin dia sebenarnya. Ya nggak harus tiap minggu sih, ganti-gantian sama yang lain juga gitu ya. Oh mau, aduh saya senang sekali, terima kasih ya. Dulu lu maki-maki gue, bilang gue genit. Ya kan? Saudara, saya mau bilang, apapun kita, pasti ada sesuatu yang bisa kita persembahkan ke Tuhan. Yang sekecil apapun. Menjadi saluran berkat Tuhan bukan berarti memberikan yang besar-besar kepada Tuhan, tapi mari kita lakukan yang kecil-kecil tadi. Ya. Komunitas ini adalah komunitas kita bersama. Yuk sama-sama kita menjadi pelayan Tuhan di sini. Sama-sama kita menjadi saluran berkat Tuhan di sini. Sama-sama kita menjadi pelayan di sini. Mengecilkan diri kita supaya kita menjadi besar di mata Tuhan. Amin. Yuk, jangan cukup puas hanya menjadi tamu Tuhan. Pada gilirannya, mari kita melayani tamu Tuhan yang lain. Amin. Ada yang tergerak kira-kira mulai minggu depan? Daftarkan kepada panitia di sini ya. Saya mau menyenangkan Tuhan. Menyambut tamu Tuhan yang datang. Ya kita ini tamu Tuhan yang datang loh. Tuhan seneng loh kalau kita datang. Seperti opa oma yang nggak bisa apa-apa di rumah. Kalau kedatangan anak cucu pasti seneng bukan? Tuhan juga sama. Ketika anak-anaknya datang mau bersukacita bersama dia, memuji-muji dia. Dia senang luar biasa. Amin saudara. Ajak yang lain. Anak-anak Tuhan yang lain. Mari kita jadi tamu Tuhan di sini. Mari kita sekaligus menjadi pelayan Tuhan. Menyenangkan Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu Bapa, bahwa kami adalah tamu-tamu yang Engkau undang untuk berjumpa dengan Engkau, untuk boleh memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, hari ini kami telah banyak mendengarkan firman-Mu, telah banyak memuji Engkau. Biarlah sungguh-sungguh kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, bagi sesama kami, baik dalam komunitas ini maupun dalam komunitas kami di rumah. Engkau jadikan kami saluran berkat. Biarlah kami menjadi kecil di mata orang lain Tuhan, tapi kami menjadi besar di mata-Mu. Dengan menyenangkan Engkau, dengan menyalurkan kasih-Mu kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pengerja, para pelayan,
di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka. Engkau berkati kehidupan mereka. Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan. Supaya semakin lama nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, di dalam toples doa ini telah dituliskan kepadamu intensi-intensi anak-anak-Mu yang hadir di sini Tuhan. Mari Tuhan, kami sepakat dan sehati. Mari kita ulurkan tangan kita ke arah toples doa ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mengulurkan tangan kami ke arah toples doa ini, menandakan bahwa kami mendukung sehati dan sejiwa dengan saudara-saudari kami yang telah menuliskan intensi permohonan kepadamu Tuhan. Sudilah kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan semua pergumulan, semua permintaan, semua apapun yang diajukan kepadamu Tuhan melalui kertas doa ini. Kami percaya, jika 2-3 orang sepakat mendukung, Engkau akan sudi datang dan mendengarkan serta mengabulkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih Pak Berman untuk permenungan dan sharingnya yang luar biasa, sehingga boleh menumbuhkan iman kita semuanya. Ya, memang ketika kita mau menjadi saluran berkat, maka hidup inilah adalah kesempatan buat kita semuanya. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena Tuhan berkata ketika kita setia di dalam hal-hal kecil, maka kita akan dipercayakan untuk perkara-perkara yang lebih besar lagi. Amin. Mari saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk memuliakan Engkau. Biarlah persembahan ini boleh kami berikan dengan penuh sukacita, namun boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami boleh menjadi kesempatan kami selalu melayani Engkau Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Janganlah sia-sia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sementara. Boleh. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita katakan, hidup ini adalah kesempatan buat kita semuanya untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dipersilakan Ibu Lika memberikan pengumuman. Shalom, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada
Bapak Berman Ali atas renungannya pada pagi ini yang mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sederhana kalau punya relasi akrab dengan Tuhan pasti dipakai Tuhan sebagai saluran berkat-Nya ya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak keluarga. Terima kasih juga kepada Ibu Runi dan Ibu Sien atas kesaksiannya. Tuhan selalu menolong kita. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Cynthia, kepada pemain keyboard Bro Rofi, dan juga kepada petugas LCD proyektor Ibu Desi dan Ibu Sinta, dan kepada soundman Bro Alvin. Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Kamis malam tanggal 21 Desember jam 19.30 ada renungan yang dibawakan oleh Bapak Dr. Juanli dengan tema Masalah Itu Baik. Selasa pagi tanggal 26 Desember dan tanggal 2 Januari libur, jadi 2 kali libur. Kita ketemu lagi tanggal 9 Januari. Ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Heidi Awi dengan tema Berkat dari Hikmat. Sebelum tanggal 9 kita ketemu tanggal 6 Januari ya. Perayaan Natal dan Tahun Baru bersama PD Pagi, PD Malam, PD Lansia, dan umat semua tanggal 6 Januari 24 jam 17 sampai 21 bersama Romo Romanus, Romo Steve Winarto, dan Bapak Benyamin Ratu. Ada performance anak-anak YPU, ada Santa Claus, dan juga terakhir ada pelayanan doa. Harap Ibu Bapak datang semua dan juga mengajak teman-teman, saudara, tetangga semuanya untuk hadir tanggal 6 Januari ya. Yang terakhir, Paroki Yakobus menyediakan SOS doa bagi yang berbeban berat dan membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi ke nomor 0888 550 1028 dari jam 6 pagi sampai 24. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Ada. Selamat datang Ibu. Nanti datang lagi ya Bu untuk Selasa-Selasa selanjutnya dan tanggal 6. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi tanggal 6 Januari. Selamat berlibur, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Lika untuk pengumumannya. Tibalah saatnya kita sekarang untuk mengakhiri persekutuan doa ini. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Marilah kita berdiri, Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami telah mendengarkan firman yang untuk menguatkan kami semua di sini. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau berkati tiap langkah kami untuk sampai ke rumah kami masing-masing, dan juga yang meneruskan perjalanan pekerjaan selanjutnya, agar membawakan berkat juga bagi semua saudara kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa
untuk Pak Berman dan keluarga. Berikanlah dia kesehatan dan pelayanannya selalu ditebarkan agar semua umat dapat mendengarkan firman-firman-Nya. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Berman agar diberikan kekuatan dan diberikan segala berkat yang berlimpah. Kami juga berdoa untuk negara kami yang sebentar lagi kami akan mengadakan pemilihan umum. Berikanlah kami pemimpin yang baik. Engkau yang Maha Tahu Tuhan, berikan pemimpin ini yang baik agar dapat negara Indonesia ini berkembang dengan baik. Dan segala pemimpin yang Kau berkati, juga para menteri-menteri yang ditunjuk untuk dapat bekerja membangun negara ini. Tuhan, terima kasih dan kami juga mengucap syukur kepadamu atas berkat yang Kau berikan pada siang hari ini dan kami dapat berkumpul di sini. Tak hentinya kami memuliakan dan memuji nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tak lupa saya ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kita berjumpa lagi tanggal 6 Januari. Mari kita sama-sama puji Dia. Selamat Hari Natal kita ucapkan dengan sesama teman di sebelah kiri kanan.